Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai Sobat Eljon, kembali lagi kita dalam L-Talk, Empowering Life Through Communication. Tentunya bersama dengan aku Nami dan juga dua panelis kita, ada Kak Roni Francis dan juga ada Kak Doni De Keizer. Dan juga hari ini bersama dengan guest star kita ada Kak Tony Saputra. Nah, tadi kita udah sempat di awal ngomongin apa itu socio-economic privilege, bagaimana orang-orangnya, bagaimana sikap-sikapnya, bagaimana untuk menghadapi orang-orang seperti itu. Dan juga kita udah ngebahas shio yang punya privilege atau keistimewaan yang bagus ya. Dan hari ini aku pengen tahu langsung aja dari Kak Tony dulu deh yang pertama. Kak Tony, gimana kalau misalnya menurut Kak Tony mengenai socio-economic privilege, ada nggak sekiranya pendapat terkhusus atau pesan-pesan yang ingin disampaikan ke sahabat Eljon terkait dengan orang-orang yang memiliki socio-economic privilege? Oke, jadi buat sahabat Eljon, untuk para pemirsa yang juga menyaksikan, di mana social economic privilege ini bukanlah hal yang permanen. Nah, jadi kalau mau dia dari awal lahir dia sudah kaya raya, punya relasi yang bagus segala macam, itu tidak bersifat permanen. Tetapi sebaliknya juga begitu, tidak bersifat permanen juga. Jadi menurutku yang paling patut diperjuangkan adalah kemampuan untuk mendapatkannya. Itu privilege yang terbaik gitu. Dan semua orang punya privilege-nya masing-masing dalam bidangnya yang berbeda-beda. Jadi privilege itu bisa diperjuangkan, bisa diciptakan. Jadi menurutku ya tetap semangat, terus berjuang aja. Apapun dari hasilnya, kalau dia dari awal lahirnya sudah kaya raya, ekonominya statusnya bagus, ya bagus, pertahankan dan kembangkan. Tapi kalau yang sebaliknya, ya tenang saja, semua bisa diubah. Bukan dirubah ya, kalau dirubah jadi fox gitu kan, ya diubah. Ya, jadi santai saja, nikmati hidup, enjoy life. Nah, jadi terus semangat. Terus semangat ya. Jadi jangan pernah putus asa dan harus bisa melihat kesempatan ya. Harus bisa melihat opportunity. Yang mungkin less privilege. Nah, dan harus punya prinsip hidup. Hidup. Dengan adanya prinsip hidup itu akan jauh lebih indah. Prinsip. Ada sebuah kalimat seperti ini, hiduplah berdasarkan prinsip, bukan berdasarkan arsip, agar hidup lebih sip. Luar biasa. Luar biasa. Bisa seperti motivator. Seperti motivator ya, luar biasa. Usahanya cukup bagus. Kan kelinci. Iya. Charming. Oh tadi itu dia dapat attention kita semua ya. Grab attention itu. Terkonfirmasi ya. Konfirmasi. Oke, valid. Oke. Itu dari Kak Tony ya. Yes. Kalau misalnya dari Kak Doni sendiri, kira-kira apa sih pesan untuk para orang-orang yang memiliki socio-economic privilege atau bahkan yang punya less privilege itu sendiri? Bukan pesan terakhir ya bro? Nggak enak bunyinya. Aku pikir mau pesan ST atau Tapi kalau saya percaya kita harus terima dulu kondisi bahwa memang di sekitar kita ada orang-orang yang terlahir dengan privilege. Yes. Ya kan? Tapi kita bisa ciptakan privilege. Ya kan? Nah, ini juga kadang bisa menjadi sebuah jebakan. Contoh nih misalnya ketika ada orang tua, dia berjuang di masa mudanya untuk mencapai sebuah kondisi sosial ekonomi tertentu, kemudian dia punya anak, ya kan? Dia ingat waktu dulu dia susah. Saya nggak mau anak-anak saya nanti susah kayak saya gitu kan. Akhirnya ada perubahan sikap dan perilaku cara mendidik anak-anaknya. Akhirnya anak-anak itu merasa dimanja. Nah, itu hati-hati bisa jadi jebakan juga, ya kan? Nah, kalau saya lebih percaya bahwa privilege itu, yang lahir dengan privilege itu, dia harus bersyukur, tapi dia harus punya kapasitas yang jauh lebih besar daripada privilege yang bawaan lahir dia. Kenapa? Ya kata Tony tadi bilang, bisa aja habis loh di dia. Ya kan, dia terlahir dengan misalnya deposito 3 triliun. Ya kan, di rumah bersalin. Waduh, siapa tuh? Ya, saya nggak mau ngomong saya lah. Nanti viral gitu kan. Kenapa menjurus ya? Habisnya Kenapa angkanya menyinggung sudah ya? fix banget 3 triliun. Iya, gitu. karena kalau 4 triliun itu sama dengan PAD sebuah kabupaten gitu kan, ketinggian ya kan. Sementara pengusaha Indonesia juga ada yang istilahnya duitnya melebihi APBN kan. Ada yang baru beli mall di Singapura gitu kan. Saya kenal sama anak-anak beliau, biasa aja. Kenapa? Karena dia kaya sejak lahir, ya kan. Tapi orang tuanya mendidik dia untuk kehidupan sosialnya bagus, ya kan. Jadi orangnya kaya tapi humble, rendah hati. Ya kan, nah itu beda-beda. Makanya tadi juga Tony bilang itu kan faktor lingkungan sangat pengaruh. Nah, cuma menurut saya itu orang yang terlahir dengan privilege itu dia harus punya sikap, artinya sikap privilege juga, mindset privilege, ya kan?
kita bisa beli jam Rolex, tapi kita tidak bisa membeli waktu, ya kan? Wih. Kita bisa punya misalnya Another quote. iya dong, abis ini lupa lagi tuh. Kita bisa punya tabungan 5 triliun gitu kan. Tapi kita belum tentu apa istilahnya mental kita mental orang kaya. Banyak orang yang punya tabungan ya kan jutaan, ya miliaran, tapi karakter dan sifatnya miskin. Yes. Ya kan? Sederhana aja nih sebelum pindah ke Bro Roni nih, naik Mercy seri terbaru, ya kan? Berhenti di lampu merah. Tapi jendela dibuka, buang tisu sembarangan. Mentalnya miskin. Yes. Iya. Ya kan? Iya, Ya. setuju. Bisakah dia bertahan dalam kehidupan seperti itu? Belum tentu. Belum tentu. Ya, tapi kalau orang dari golongan ekonomi sosial menengah ke bawah misalnya, dia mau nyebrang aja dia lihat kiri kanan. Kenapa? Gua mahal. Ya kan nggak asal nyebrang. Kalau kucing asal nyebrang kenapa? Dia tahu dia punya nyawa 9. Ketabrak sekali masih ada 8 gitu kan. Belum game over gitu. Takut. Iya, Jadi kalau edukasinya di sini sahabat Eljon jadilah kucing. sementara kucing tidak masuk daftar sio gitu. Iya. Nah, jadi kita bisa ubah, kita bisa ciptakan privilege kita dari perilaku kita. Ya, contoh misalnya kita janjian sama orang jam 10, ya. Masih banyak yang datang jam 11. Ya kan? Teman saya ada tuh janjian jam 10, datang jam 7. Prepare banget ya. Iya, nah artinya apa? Itu jadi bagaimana cara kita membangun akses, networking, dan trust bisa melahirkan privilege. Privilege. Begitu. Luar biasa. Super sekali. Inspire. Bisa dipercaya, bisa dipercaya. Bisa, iya. Dari Sekali. kata-katanya. Iya. Tadi ngomongnya kayaknya bukan begitu. Bercanda ya. Kita mau sahabat. closing. Ya, kalau misalnya dari segi saya sendiri, belum ditanya ya. Kasihan, tanya dong. Tuh, tanya Pengen dong. ditanya. Senggol dong. Oh, senggol, oke. Nah, Sundul kan? kalau tadi kita udah dengar dari Kak Doni ya, sekarang kita akan mendengar dari sang pakar SEO. Akhirnya disenggol juga ya. Save the best for the Iya, benar. Save the Kalau best. Sundulka tuh udah ketahuan itu zaman yang Iya. kapan itu. Nah, kalau misalnya pendapat Iya, dari iya. Kak Roni sendiri Iya. gimana? Nah, kalau misalnya dari segi saya sendiri, nah, ada beberapa hal yang tadi saya sudah sampaikan. Pertama ya, bahwa namanya sosial ekonomi itu hanya menentukan awal, bukan akhir, Yes. ya kan? Nah, jadi kalau misalnya Anda bukan berada di paling atas, jangan khawatir, ya kan? Karena itu hanya menentukan awal. Semua bisa berlomba di dalam hidup dunia ini. Wah, saya mencoba menjadi seorang bijak ya. Dalam hidup di dunia ini, kita semua itu berlomba menuju sama kesuksesan atau kebahagiaannya masing-masing. Betul. Ukurannya pasti berbeda-beda, ya kan? Ada orang bahagia ketika dia sudah mempunyai namanya rumah. Nah, ada orang bahagia ketika dia sudah mempunyai pasangan. Ada orang bahagia ketika ya materialnya, misalkan contoh deposito tadi tuh 3 triliun, 5 triliun, bisa disebutin fix banget itu angkanya. Ya kan? Nah, ada orang menempatkan sesuatu yang sangat-sangat tinggi sehingga sulit untuk mencapai sehingga mereka tidak bahagia. Nah, yang ketiga, apapun yang namanya sosial ekonomi menciptakan namanya karakter, betul nggak? Betul. Jadi ada dulu orang yang kita lihat nih orangnya, wah dulu tuh orangnya baik banget, betul nggak? Tapi ketika dia sudah mulai punya nih, mulai berada nih, berubah. mulai dikasih suatu jabatan, kepercayaan tertentu, berubah lu. Banyak tuh Iya kayak kan? gitu ya. Ada orang makanya kalau orang mau menilai seseorang ya, benar-benar orang bisa dipercaya atau tidak, kasih dia suatu jabatan, Iya. atau kasih dia uang, ya kan? Baru kita tahu orang ini bagaimana, karena karakternya baru muncul ketika dia sudah ada sesuatu di dia. Iya. Kenapa? Ada sesuatu kemelekatan. Wow. Religi sekali ya. Ya kan? Karena kalau misalnya ada sesuatu yang bukan miliknya dia, hari ini momennya kultum ya. Jadi kalau ada namanya suatu kemelekatan ada apa namanya uang, materi yang berasa dia punya, ya kan? Power. Makanya dia akan merasa sulit untuk melepaskan. Iya. Ya kan? Dia berusaha untuk mempertahankan. Apakah sebenarnya dia orang seperti itu? Enggak. Karena kenapa? Dia tidak rela untuk mau melepaskan. Ya kan? Contoh, orang-orang kaya baru, ya, OKB. OKB, ya. Anda jangan sampai tersinggung ya kalau namanya orang-orang kaya baru. Karena dulunya nggak punya apa-apa, berjuang, kenapa? Dia bisa dibilang orang sombong, pengen show off. Ya. Tetapi di dalam jeritan hati mereka, wah ini saya udah Iya. berbicara di dalam hati ini ya. Mereka ingin istilahnya menunjukkan hasil kerja keras mereka. Iya. Mereka ingin selebrasi, salah nggak? Ya kan? Enggak, ya kan? Iya. Cuman persepsi orang yang melihatnya, ya kan? Contoh ya. Kalau misalnya orang dengan strata ekonomi yang tertentu yang udah di atas melihat orang kaya baru, wah datang bawa mobil baru, pengen nunjukin, wah saya baru beli mobil. Orang itu bilang, oh ya udah bagus dong. Biasa aja. Biasa aja ya kan. Tetapi orang-orang yang dibawa, wih sombong banget lu. Beda Ya cerita kan? ya. Iya beda cerita. Padahal kenapa? Ya kan kalau misalnya orang bercerita seperti itu sebenarnya tanda bahwa dia iri. Betul nggak? Betul. Kalau orang-orang yang udah di atas, kenapa dia tidak sombong? Biasa. Biasa. Iya kan? Biasa. Jadi kalau misalnya gini lah, kenapa ada orang
orang yang bilang nih, bahkan waktu itu ada yang viral lah ya, punya satu bank besar ya, ketika misalnya dia foto ya sepatunya dilakban. Iya. Iya kan? Kenapa sampai dilakban? Dan dia biasa aja. Iya. Nggak ada orang pas itu, orang malu banget. Nah, ini juga sempat viral ini ya di dalam sosial media, ketahuan ya, saya sering nonton sosial media ya. Ya. Update banget jadinya. Yang viral-viral. Orang yang gajinya misalnya belasan juta dengan orang gaji cuma jutaan istilahnya atau gaji UMR, terlihat berbedanya ketika mereka lagi memesan. Memesan untuk apa? Memesan makanan. Orang yang cuma gajinya besar ya dengan gaji yang kecil dulu lah ya, UMR. Kadang-kadang ketika mereka memesan, apalagi di restoran, oh di sini makanan apa yang paling enak? Oh gaya ya, makanan apa paling enak? Oh, padahal dia ngomong kayak gitu pas waktu lagi ini bro, Baru gajian. baru gajian. Tanggal muda, tanggal tua beda lagi. Besok udah tewas. Iya. Besok makan Indomie mungkin. Nah itu dia ya kan. Makanan apa yang paling enak, minuman apa yang paling enak kan pas waktu lagi pesan, mau tambah ini enggak? Sedikit lagi loh, kita ada program yang kayak gini. Oh ikut, mau beli ya kan. Padahal kalau orang dengan gajinya yang lebih besar, mereka ketika lagi bertanya, yang promonya yang mana? Iya. Ini menunjukkan satu karakter atau mindset yang berbeda. Iya. Jadi tidak selalu orang yang berada dengan sosioekonomi culture yang di atas, ya, selalu orang yang sombong, selalu orang kayak Iya. gimana. Betul. Itu yang menciptakan namanya karakter. Tapi itu saya ya. kenal loh. Itu yang tadi cerita sepatu di Laban itu, yang managing directornya Bang Beca itu. Waduh, langsung aslinya itu sangat humble sekali, Yes. rendah hati. Ya kan, bahkan dia sering menyapa lebih dulu loh. Yes. Ya, bukan kepada saya, kepada karyawan-karyawannya Iya. gitu loh. Karena kenapa? Dia memang udah kaya dari lahir. Iya, udah biasa. Udah gitu. biasa ngelihat yang itu biasa. Jadi sesuatu yang nggak biasa, misalnya gini loh, ada suatu kerinduan ya kita cerita ya. Orang-orang dengan skala ekonominya di atas, mereka itu nggak bisa loh pergi ke mall langsung ya dan belanja langsung tanpa diliatin sama orang Iya. dan mereka tidak berasa ketar-ketir ya kan. Coba kita lihat ya, kita aja yang contoh kita siapa? Lu. Gue udah lama nggak ke mall. Ya kan, Jadi contoh bilang orang kaya. kaya. Waktu kemarin Pak Presiden kita bawa cucunya ke mall Iya. kayak gimana dikelilingin oleh Pas Pampres dan lain-lainnya. Bahkan ada juga loh yang pengen pergi ke mall mendapatkan sesuatu ya, sampai di istilahnya apa? Jam khusus ya mereka blocking gitu tempat. Iya, Ya biar kan? bisa bebas Karena ya. kenapa? Mereka pengen merasakan pergi ke mall. Iya. Ya kan? Sebelum pergi ke mall merasakan untuk belanja. Ya sedangkan orang-orang yang biasa belanja biasa aja tuh. Gue sering ke mall tapi nggak belanja. Lihat-lihat aja. Cuma ngeliat doang, shopping. Sedangkan dia kalau mau belanja tuh bisa. Nah, jadi satu hal lagi, sosial ekonomi menciptakan namanya karakter dan karakter itu bisa dibentuk. Yang keempat, yang saya bilang terakhir ini ya, bahwa kalau misalnya kita mau naik sesuatu, bergaullah dengan orang yang lebih di atas. Dengan catatan, mereka mau menerima Anda. Nah, seperti itu. Kalau dia nggak mau nerima, ke dukun. Serem banget ya, jadi. Cinta ditolak, Dukun bertindak. Loh, kok tahu Sama ya sih pakai ilmunya aja? Sama ya. Nah, hari ini udah banyak banget insight-insight yang tentunya kita dapatkan dalam topik socio-economic privilege, bahwa tadi juga udah benar-benar kita serap bareng-bareng. Orang yang memiliki privilege lebih itu belum tentu dia juga orang yang arogan ya. Dan orang yang juga memiliki socio-economic privilege itu sendiri, mereka juga belum tentu pada akhirnya mereka akan sukses ya. Yes. Iya. Belum tentu. Ada orang yang juga tadi dari ceritanya Kak Tony juga yang udah sangat-sangat inspiring kita, bahwasanya kalaupun juga kita startnya harus lebih besar effortnya dibandingkan orang-orang yang privilege, itu juga terkadang tidak menentukan kita a less of a person juga Iya. gitu. Jadi pelajaran untuk sahabat Eljon, semoga hari ini bisa jadi membuka pikiran sahabat Eljon. Kalau misalnya sampai sekarang kalian masih berpikir, ih ini orang-orang yang berprivilege nih suka berlaku semena-mena, aku nggak mau berteman sama mereka. Belum tentu. Belajarlah dari panelis dan juga guest star kita hari ini, guest speaker, guest star nyanyi. Nyanyi doang, udah mikir bisa nyanyi itu tadi ya. Nah itu dia hari ini mengenai L-Talk, Empowering Life Through Communication. Aku harap kalian bisa menyerap semua ilmu-ilmu dari kita hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan L-Talk setiap hari dan khususnya hanya di Eljon Media. Saya Nami pamit undur diri, bye! Hai sahabat Eljon, perkenalkan nama saya Irene Natalia dari DKI Jakarta 4. Sudah nonton videonya kan? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Dadah, terima kasih.